Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Warfa' biwawin wansibanna bil alif wajrur biya'in ma minal asma asif. Ini pembahasan tentang rofa' dengan waw, alamat waw. Warfa' dan rofa'kanlah olehmu biwawin dengan waw, wansibanna dan menasabkanlah beneran olehmu bil alifi dengan alif, wajrur dan jarkanlah olehmu bi'in dengan ya ma akan isim minal asma'i daripada minal asma'i hal keadaan dari isim-isim ausif yang akan menyifatkan aku akan ma. Min zaka zu in suhbatan abana. Min zaka yaitu daripada demikian itu, zu bermula lafaz zu in suhbatan jika akan makna memiliki, abana menjelaskan, ya zu, wal famu dan lafaz famu, haitsul mimu sekira-kira bermula mim, minhu daripadanya lafaz famu, bana yaitu terpisah ya mim. Abun bermula lafaz abun, akhun lafaz akhun, kadzaka seperti demikian itu lafaz zu, wahanun dan bermula lafaz hanun yaitu seperti lafaz abun. Maka di dalam bait ini musannif menjelaskan tentang warfa' biwawin, rofa'kanlah olehmu dengan waw, kemudian setelah itu nasabkan dengan alif dan jarkan atau khofatkan dengan ya. Apa yang dirofa'kan dengan waw, nasabkan dengan alif, khofatkan dengan ya ini yaitu asma asif, isim-isim yang disifati oleh musannif yaitu dengan asma'us sittah disebutnya. Kalau dalam jurumiyah itu asmaul khamsah. Maka asmaus sittah itu ketika menduduki i'rab, maka i'rabnya rofa'nya dengan waw. Contoh ja'a abuka, nasabnya dengan alif, ra'aitu abaka, khofatnya dengan ya, marartu bi abika. Asmaus sittah itu adalah abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin dan hanuka. Dan kemudian adapun isim-isim yang disifati dengan lafaz zu, fu, akhu, fu, hamu, abu, hanun itu adalah asmaul sittah, dengan catatan nanti dia itu adalah ketika dia beridofat. Kita lanjutkan. Qauluhu min zaka zu in suhbatan aban. Sebagian daripada asmaul sittah itu adalah lafaz zu. Ada lafaz zu. Zu itu bisa dimasukkan atau tergolong daripada asmaul sittah ketika dia memiliki syarat satu, makna sahib. Makna sahib itu yang memiliki atau yang mempunyai. Zu malin yang memiliki harta. Zu kitabin yang memiliki kitab. Zu sahabatin yang memiliki sahabat, yang punya sahabat. Dan yang kedua dia menjelaskan ya, dia itu yang menerangkan. Zu sahibin yang memiliki sahabat, itu kan penjelasan bahwasanya dia itu yang memiliki sahabat. Nah, dan termasuk juga daripada asmaul sittah itu famun. Hanya saja nanti kalau kita lihat di asmaul sittahnya kita tidak akan menyadari kalau itu asalnya adalah famun. Nah, itu famun itu di dalam asmaul sittahnya itu adalah fuka. Kok menjadi fuka? Nah, maka fuka atau famun itu bisa dikategorikan atau dijadikan asmaul sittah ketika dia pisah daripada mimnya. Berarti famun, fu, hilang mimnya dan kemudian fa-nya itu berbaris dhammah. Maka itu baru menjadi asmaul sittah. Tapi kalau famun saja dia isim biasa.
Contoh ra'aitu faka. Dan kemudian termasuk juga daripada asmaul sittah itu abun, akhun, hamun dan hanun. Kita lanjutkan. Wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu, wa naqsu dan bermula i'rab naqs fi hadzal akhiri pada ini lafaz yang akhir abun, akhun, hamun dan hanun ya. Ahsanu yaitu lebih bagus ia naqas daripada tamam, daripada itmam. Wa fi abin wa taliyaihi, wa fi abin dan pada lafaz abun, wa taliyaihi dan dua lafaz yang mengiringi lafaz abun, yanduru langka ya abun wa taliyaihi. Wa qasruha dan bermula i'rab qasarnya ya abun wa taliyaihi min naqsihina daripada i'rab naqasnya abun wa taliyaihi asyharu yaitu masyhur ya qasruha daripada naqas dan itmam. Daripada itmam. Dan kemudian musannif menjelaskan tentang ada beberapa bentuk i'rab pada ismaul sittah ini. Ya, ada beberapa bentuk i'rab. Bukan hukum i'rab tapi bentuk i'rab pada asmaul sittah ini. Nah, yaitu yang pertama disebutnya i'rab itmam, i'rab sempurna sebagaimana yang dicontohkan di dalam hukum i'rab, yaitu rofa dengan dhammah, rofa dengan waw, nasabnya dengan alif, khofatnya yaitu dengan ya. Nah, itu i'rab itmam. Ada lagi i'rab naqas, i'rab kurang, ada lagi i'rab qasar, yaitu i'rab secara diringkas menjadi satu bentuk. Nah, adapun i'rab naqas tanpa diidhofat. Jadi i'rab naqas itu terjadi ketika asmaul sittah itu tidak diidhofatkan. Contoh abun, akhun, hamun. Ya. Hukumnya kan ropanya dengan dhammah atau isi mufrad lah. Isi mufrad biasa itu ropa dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah. Maka yang disebut dengan i'rab naqas itu walaupun dia beidhofat, dia i'rabnya dengan i'rab seperti i'rab isi mufrad biasa, yaitu ropa dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah. Berarti ra'aitu abuka, marartu bi abika, ra'aitu abaka, marartu bi abika, dengan kasrah saja, tanpa dengan waw, alif, kasrah. Itu lebih baik daripada itmam, idhofat. Tapi itu hanya khusus lebih bagus naqas daripada itmam, itu hanya khusus bagi lafaz hanun. Jadi hanun itu ja'a hanuka, ra'aitu hanaka, marartu bihanika, itu lebih bagus daripada ja'a hanuka, ra'aitu hanaka, marartu bihanika. Nah, karena itu musannif kitab Jurumiyah tidak memasukkan hanun ini kepada asmaul sittah. Makanya musannif kitab Jurumiyah bukan asmaul sittah disebutnya, tapi asmaul khamsah, karena cuma 5, tidak ada hanun. Karena hanun ini itu kurang lebih saja i'rabnya seperti isi mufrad biasa, maka dianggap oleh musannif kitab Jurumiyah itu isi mufrad biasa saja. Dan kemudian wa qauluhu wa fi abin wa taliyaihi yanduru. Adapun i'rab naqas bagi selainnya hanun, abun, ahun, hamun, funzu, i'rab naqas itu kan berarti seperti i'rabnya isi mufrad biasa, maka itu hukumnya nadarun, yaitu langka. Ya, langka sekali. Justru lebih baik demikian itu adalah i'rab qasar. Apa itu i'rab qasar? Qasar itu adalah i'rabnya diringkas dengan alif semuanya. Ya. Harusnya kan ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Ini langsung dikasar dengan alif semua. Ja'a abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Itu i'rab qasar namanya. Qasar dengan alif. Maka itu lebih bagus atau lebih masyhur lebih bagus lah daripada i'rab
i'rab nakos bagi selain hanun. Tapi yang paling bagus dan mengikuti hukum aslinya itu adalah i'rab itmam sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Jurmiyah. Wa syartu dzal i'rabi ayyudhafna la ila akhirih wallahu alam bisawab.